Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kilas balik perjalanan seorang Insinyur Haji Joko Widodo. Tahun 2013, 1 tahun menjelang Pilpres 2014. Di waktu pengajian dengan murid-murid, saya mengatakan bahwa nanti yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2014 adalah Bapak Joko Widodo yang waktu itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena jauh hari sebelumnya, insya Allah saya sudah mendapatkan isyarat tentang keberadaan seorang Insinyur Haji Joko Widodo yang tampil dengan kerendahan hatinya, kelembutan hatinya, bersungguh-sungguh melayani masyarakatnya, rakyatnya dengan ketulusan hati yang benar-benar dicerminkan dalam setiap gerakan, setiap ucapan beliau. Tetapi kemudian saya melanjutkan, Bapak Joko Widodo akan bisa selamat hingga akhir kepemimpinannya apabila istri, anak, dan keluarganya tidak bermain proyek negara dan tidak bermain politik. 5 tahun periode pertama kepemimpinan Bapak Joko Widodo, semua rakyat Indonesia melihat prestasi dan pencapaian beliau dalam memimpin negara ini, hingga berlanjut pada 5 tahun periode yang kedua. Awalnya kepemimpinan beliau di periode kedua berjalan seperti biasanya, bahkan dengan gebrakan-gebrakan yang membuat rakyat semakin mencintai dirinya. Tetapi masuk pertengahan periode kedua kepemimpinan Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, mulailah anak, menantunya mulai bermain politik. Seperti apa yang telah saya sampaikan di tahun 2013 di hadapan murid-murid saya di salah satu pengajian kami, bahwa Presiden Joko Widodo akan selamat kepemimpinannya dan akan dikenang oleh rakyat Indonesia dengan syarat apabila istri, anak, dan keluarganya tidak bermain proyek dan tidak terjun dalam politik praktis. Tentu ketika putra-putranya dan menantunya sudah menapaki panggung politik, sudah menjabat suatu jabatan publik, hingga akhirnya terbawa arus politik dan akhirnya mencalonkan salah satu putra mahkotanya atau putra pertamanya mencalonkan sebagai calon wakil presiden. Kemudian kita melihat apa yang terjadi di tahun-tahun terakhir kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Betapa kecewanya masyarakat, betapa lukanya hati rakyat ketika di tengah kontestasi politik, keberpihakan seorang bapak yang notabene adalah
pemimpin negara, pemimpin bangsa kurang mampu menempatkan dirinya sebagai negarawan. Entah tidak terhitung berapa juta hati rakyat merasa kecewa dengan sikap, pernyataan, dan tingkah laku Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia hingga sampai hari ini. Setelah debat Capres terakhir tanggal 5 Februari ini, 10 hari menjelang Pilpres 2024, sudah tidak terhitung suara rakyat yang digaungkan, suara rakyat yang digemakan, baik secara pribadi, secara kelembagaan, dan instansi-instansi menggemakan suara yang sama agar Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo mampu menempatkan kedaulatan rakyat, mampu menempatkan posisinya sebagai negarawan yang mampu memberikan perlindungan, mengayomi, serta memberikan rasa aman kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya. Apakah ini yang akan terjadi di akhir-akhir kepemimpinan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia yang selama 2 periode kepemimpinannya masyarakat memberikan kepercayaan pada beliau? Kami yang merupakan pendukung beliau baik secara spiritual dan langsung mengawal pemerintahan beliau merasa sangat dikecewakan oleh sikap beliau. Bapak Joko Widodo, janganlah sindiran ayat Al-Quran ini dalam surat Al-Baqarah ayat 18 kemudian mengatakan summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Apabila ayat ini sudah mengumandang, maka sudah tidak ada jalan kembali lagi Bapak Joko Widodo, karena di depannya, di belakangnya, di tengahnya sudah dibatasi tembok di bawah. Sesuai dengan sabda Rasulullah, boleh jadi suatu perkara itu diawali dengan keburukan tapi berakhir pada kebaikan. Tetapi boleh jadi juga suatu perkara diawali dengan kebaikan tapi berakhir dengan keburukan. Naudzubillah, jangan sampai ini yang terjadi, karena dalam penglihatan vision saya yang akan terjadi pada kontestasi Pilpres 2024 gelap. Silahkan diartikan. Semoga Bapak Insinyur Haji Joko Widodo bisa mendengarkan suara hati rakyat dan orang-orang yang berada di sekitar Bapak mampu menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.